namanya? Ya, nama saya Kinta Nuzula Ramdhani Kamil. Oke. Saya memilih teknik kimia karena teknik kimia itu luas, Pak. Bisa kerja di industri, bisa kerja jadi konsultan, bisa juga kerja di bank ataupun ya di industri otomotif dan industri kimia lainnya. Oke. Ya, selain itu teknik kimia, lulusan teknik kimia juga dibutuhkan juga untuk bisa ke farmasi gitu, ke obat-obatan. Ya, Pak. Begitu, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Sangat paham sekali. Ada lagi pandangan lain? Silakan satu orang lagi, yang laki-laki dong, gantian. Ayo, ada satu orang lagi yang laki-laki memberikan pandangannya kenapa, apa yang membuat Anda itu tahu nantinya ke depan lulusan teknik kimia seperti apa gitu ya. Halo, yang laki-laki. Ya, Pak. Yuk, silakan. Siapa Muhammad siapa tadi namanya? Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. Silakan Muhammad Syarif. Memilih teknik kimia itu karena di sekitaran daerah saya itu daerah industri kimia, Pak. Jadi Anda orang Cilegon. Ya, orang Cilegon, Pak. Oh, asli ya. Oke. Silakan lanjutin. Jadi pengen tahu seluk-beluknya gimana. Terus saya juga masuk kimia itu pengen fokus ke lingkungan ya, Pak. Jadi jarang tuh orang tekniknya buat masuk ke lingkungan gitu, cara ngituin limbah pabrik gimana, cara ngituinnya itu gimana gitu, Pak. Oke. Berarti Anda udah paham gitu nanti, ya, bahwa nanti Anda kepingin lanjut mendalami lah istilahnya, mendalami bidang teknik kimia yang spesial ke lingkungan ya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Jadi lulusan teknik kimia umumnya yang pertama disebut dengan ini profesi ya, bukan tempat kerja ya. Jadi profesi teknik kimia itu seperti apa gitu ya. Nah, tinggal nanti di mana lokasinya gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah sebagai seorang proses engineer gitu ya. Jadi ini proses engineer itu bisa di pabrik, bisa tidak di pabrik gitu ya. Kalau di pabrik jelas dia bahwa dia mengendalikan, menganalisa data-data operasi gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab lah ya, data operasi, merencanakan data operasi juga bisa, atau mengembangkan nantinya ada proses-proses baru di dalam pabriknya dia, bukan di luar pabrik dia gitu ya. Nah, Pak, kemudian yang yang di luar pabrik seperti apa maksudnya, Pak, gitu ya. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa proses engineer juga ada yang di luar pabrik kimia, yaitu kerjanya di perusahaan EPC, ya bisa dikatakan sebagai consulting, tapi juga dia membangun lah. EPC kan engineering, procurement, dan construction. Jadi merancang, kemudian procurement adalah pembelian barang-barang yang mau dirancang, kemudian construction adalah membangun, gitu ya. Nah, perusahaan EPC ini punya banyak orang di dalamnya, termasuk proses engineer gitu ya. Jadi orang proses engineer ada tugasnya di dalam perusahaan EPC. Misalnya katakanlah Pertamina mau membangun pabrik baru, misalnya pabrik barunya di Bontang gitu ya, kilang baru gitu. Nah, dia menunjuk, misalnya katakanlah menunjuk perusahaan EPC rekayasa industri. Nah, di rekayasa industri itu ada orang proses engineer. Di Pertamina pun juga ada orang proses engineer gitu. Jadi dia bertanggung jawab untuk mendevelop, menginstal, memonitor peralatan-peralatan yang ada di pabrik itu atau yang mau dipasang di pabrik itu, serta bagaimana prosesnya, gitu ya. Jadi memonitor proses juga dari material masuk gitu hingga produk akhir gitu ya. Nah, contoh ini, seorang proses engineer di pabrik metanol. Metanol jelas banyak keperluannya, termasuk untuk bahan bakar, kemudian bahan yang lainnya gitu. Jadi dia adalah produk yang sangat bermanfaat banyak. Nah, dia dibuat dari mana? Salah satunya selain fermentasi gitu, bisa dibuat dari reaksi CO dan H2. CO ini dinamakan dengan syngas. Ini syngas 50 bar gitu ya.
Nah, kemudian dia dipanaskan ya, dipanaskan hingga 242 derajat Celcius. Kenapa Pak dipanaskan? Karena reaksinya berlangsung sekitar temperatur ini dan tekanan ini. Nah, orang proses engineer harus tahu itu. Tekanannya berapa, temperaturnya berapa, kemudian konversinya berapa di reaktor ini, yield-nya berapa, produk utamanya. Nah, dia harus tahu. Nah, setelah itu apa? Dia turunkan tekanan dari 50 bar menjadi 45 bar dan juga temperaturnya diturunkan dari 242 25, seharusnya di sini pasang cooling. Sehingga terjadi dua fase di sini. Nah, dua fase gasnya ke atas, fase cairan ke bawah. Gas pun ini ada splitter di pipanya. Sebagian dibakar, dibuang lah, bukan dibakar, atau mungkin dibakar ya, karena mungkin gas mudah terbakar, dibakar di flare gitu ya. Nah, ini kenapa Pak kok dibakar Pak? Kalau enggak nanti numpuk karena ada dikembalikan. Nimbun lah gitu ya. Nah, ini menyeimbangkan purging ini. Nah, kemudian dikembalikan, recycle namanya. Nah, ini ada kompresor. Kenapa harus dipasang kompresor? Karena tekanan operasinya 50, sedangkan tadi tekanannya turun 45. Dikembalikan, dinaikkan tekanannya lagi. Kemudian produk liquidnya dipisahkan, didistilasi. Uapnya di atas, cairannya ke bawah. Nah, cairan berikutnya didistilasi lagi. Nah, Anda bisa lihat temperaturnya. Temperaturnya pertama 28 katakanlah, atau 25 produk ininya, kemudian berikutnya 65 dipanaskan gitu ya. Berarti di sini ada pemanas. Gitu. Supaya ini bisa terpisah dengan ini. Tekanannya pun juga diturunkan dari 45 ke 3,4 dan 3,4 diturunkan ke 1 bar. 1,3 lah di sini. Nah, ini orang-orang teknik, orang proses engineer itu harus paham ini. Jadi dia di sini bertugas menganalisa data-data secara intensif ya dari suatu proses dari data laboratorium. Misalnya, oh ini bahan bakunya kualitasnya seperti ini, oh produknya seperti ini, produk antaranya seperti ini. Itu kan harus disampling kan, samplingnya di mana? Di lab dianalisa oleh orang kimia, kemudian dianalisis, analisa itu lab ya, analisis kita, orang teknik kimia menganalisis, oh ini produknya kurang berkualitas, oh produknya kebanyakan ini, maka harus seperti apa gitu ya. Kemudian di sini berikutnya tugas proses engineer termasuk adalah mendesain, merancang peralatan yang digunakan pada pabrik dalam skala yang besar gitu ya. Misalnya pabrik kayak punyanya Chandra Asih, kemudian punyanya Asahi Mas, punyanya BP Amoco, itu kan pabrik-pabrik besar gitu. Kemudian proses engineering juga menjaga agar pabriknya bekerja secara aman. Dia harus harus strict terhadap peraturan-peraturan gitu ya. Aturan-aturan tentang SOP gitu ya. Kemudian juga merancang lini produksi gitu. Jadi merencanakan perancangan lini produksi dengan produktivitas yang maksimum. Nah, ini kerjaan-kerjaan proses engineer relatif agak berat gitu ya. Banyak gitu ya. Bisa dipahami yang proses engineer? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nanti dipahami lagi. Hal yang kedua, sebenarnya ini bagian daripada proses engineer, tapi orang bisa fokuskan sedikit yaitu ke proses simulation engineer. Nah, ini proses simulation engineer udah tahu, simulation berarti menggunakan tools namanya kayak tools proses simulasi lah ya, simulasi proses. Kalau di teknik kimia itu yang paling terkenal adalah Aspen Plus sama Aspen HYSYS gitu ya. Ada yang tools yang lainnya gitu. Nah, ini gunanya apa Pak? Seorang proses simulation engineer itu dia expert udah jago menjalankan atau mengoperasikan simulasi proses gitu. Jadi di pabrik dia bisa kerja di pabrik, bisa kerja di konsultan atau bekerja mandiri bisa. Ada teman juga seperti itu, menerima job aja dari pihak-pihak yang butuh sama dia simulasikan, hitung gitu. Misalnya, tolong dong hitungin dong, saya mau naikin kapasitas ini, mampu apa enggak pompa saya, mampu apa enggak kompresor saya, kalau dia gas gitu. Tolong dong dirancang sizingnya gitu. Sizing distilasi kolom saya gitu. Nah, itu bisa menggunakan proses simulasi. Dan orang yang di sini bisa katakan proses simulation engineer gitu ya. Nah, ini
Karena tidak semua kayak orang teknik fisika jago juga HESIS. Karena di dalamnya ada apa? Ada kontrol sistem gitu. Jadi kita namakan mereka adalah proses simulation engineer, bisa datang dari teknik kimia, bisa datang dari teknik fisika, bahkan mungkin teknik mesin S1-nya gitu ya. Nah, itu proses simulation engineer. Jadi tugasnya adalah jobnya adalah mensimulasikan. Kenapa Pak perlu disimulasikan gitu? Ya karena ingin tahu kondisinya. Misalnya katakanlah kalau mensimulasikan dari pabrik yang ada, pabrik yang belum ada itu berarti merancang. Ini merancang gitu ya. Misalnya dia merancang detail engineering design, dari basic desainnya dari mana? Basic desainnya dari proses simulasi. Gitu. Nah, kemudian bisa jadi pabrik yang sudah ada namanya rating, mengubah kapasitas atau mau troubleshooting, mengetahui permasalahan dan menyelesaikan tentunya gitu ya. Misalnya, loh ini kok HE saya ini kok konsumsinya kok sudah tidak pas ya, konsumsi steamnya kok tinggi gitu. Tolong dievaluasi dong dengan simulasi. Kenapa gitu? Nah, itu bisa. Nah, ini menarik. Jadi Anda kalau bisa paham simulasi proses nanti di teknik kimia kita banyak berhubungan dengan ini gitu ya. Biar Anda mulai dari awal sudah paham. Nanti saya perkenalkan salah satunya ya. Sederhana aja. Nah, yang kerjaan yang ketiga, seorang ini ada technical service engineer lah. Saya tambahin satu technical service engineer. Ini apa Pak? Kerjaan apa ini gitu? Nah, Anda kerja di suatu pabrik, gitu ya. Katakanlah pabrik, saya namakan Nalco lah ya, Nalco, gitu ya. Nalco itu adalah salah satu perusahaan penyedia bahan kimia untuk water treatment, gitu ya. Water treatment, gitu ya. Jadi dari situ Nalco menyuplai chemical water treatment, katakanlah menyuplai ke perusahaan chemical, saya nggak ngecek ya siapa aja yang pakai ya, karena itu kan mereka sendiri yang bisnis. Katakanlah misalnya nih ya Asaimas menggunakan produknya Nalco gitu ya untuk untuk pengolahan air mereka gitu ya, bahan kimia untuk pengolahan air mereka gitu. Nah, untuk mengecek apakah kualitas yang digunakan itu sesuai, Nalco mengirim orang engineer-nya dia sewaktu-waktu ke sana, ke Asaimas untuk ngecek benar apa enggak gitu ya. Benar apa enggak, apakah kualitasnya sesuai apa enggak seperti yang dijanjikan gitu. Nah, misalnya salah satunya adalah misalnya Yokogawa. Yokogawa itu adalah penyedia sistem kendali gitu ya. Pengendalian proses, instrumentasi dan kontrol sistem gitu. Kontrol sistem utamanya dia. Nah, misalnya katakanlah dia memberikan untuk kontrol sistem itu di perusahaan A. Nah, dia ada setiap saat dia akan apa ya? Ada kendala atau apa dia akan mengirimkan orang technical service engineer-nya. Kalau enggak pun juga ada lagi yang lain, contoh paling Anda mungkin nanti kalau tertarik ya, namanya adalah dulu zaman saya orang itu kepingin masuk sini namanya Suamberzi. Kenapa? Kerjaannya dulu bayarnya dalam dolar gitu ya. Misalnya katakan zaman dulu saya tuh gaji 4 juta untuk fresh engineer gede gitu ya. Nah, dia bisa dolar 1.500 gitu ya. Nah, 1.500 dolar kalau dulu kan katakan 1.500 dolar dengan 3.000 kan masih 4,5 juta, nggak beda. Tapi sekarang 1.500 kalikan 15.000 20 juta gitu ya. Menarik kerjaan itu gitu ya. Atau kerjanya apa Pak? Ya namanya perusahaan oil service company. Misalnya Chevron ada kendala di rigs-nya dia, di offshore-nya dia. Nah, itu orang mengirimkan technical service engineer-nya dari Suamberzi ke sana. Gitu ya. Sehingga akhirnya apa bisa mengecek apa problemnya, apa ininya gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh paling gampang saya kasihin aja. Clarion itu produknya high performance catalyst. Nah, dia membuka lowongan untuk namanya technical service engineer. Tujuannya satu-satunya ada provide technical service and engineering support to catalyst customer. Jadi siapa yang membeli produk-produk katalisnya dari Clarion itu akan mendapatkan layanan namanya technical service engineer. Jadi pelayanan pasca beli lah ya, kayak kita beli, tapi dia ke lapangan gitu. Misalnya katakanlah perusahaan A, misalnya Pertamina beli katalisnya dari
klien. Nah, klien bisa jadi dia menaruh orang di tempatnya Pertamina, misalnya Pertamina Balikpapan gitu ya, misalnya ini ya, yang bukan sebagai contoh aja. Maka Pak klien menaruh orang di kilang Balikpapan untuk apa? Mengecek day-to-day-nya performa dari katalis. Kalau ada komplain atau apa, tinggal ngubungin orang yang di lapangan itu, sehingga orang lapangan itu akan tahu, oh permasalahan gini-gini. Kalau misalnya orang lapangan itu nggak bisa, mungkin dia akan meng-hire orang yang lebih expert di punyanya klien, bisa aja mendatangkan technical service engineer yang dari luar negeri, gitu. Udah bisa dipahami ini. Kalau enggak silakan kalau ada yang ditanyakan dulu, biar lebih paham. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Halo, halo. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Halo? Saya tanya, Pak. Ya, Fitra Nadila ya? Fitria Nadila. Fitria Nadila. Oke, silakan Fitria Nadila. Izin bertanya, Pak. Iya, Jadi silakan. kan tadi misalkan kayak Pertamina itu membeli performance di katalis gitu di klien. Nah, berarti kan nanti akan mengirim seseorang untuk apa namanya? Kayak mengecek gitu. Nah, itu bakal mengirimnya kayak dari lulusan teknik kimia gitu, Pak. Iya, kalau dia Tugas. biasanya kalau untuk katalis dia teknik kimia, yang ketik katalis biasanya orang-orang teknik kimia, gitu ya. Jadi dia yang tentu orang yang dikirim ke sana orang yang paham dulu katalisnya dia, produknya dia, gitu ya. Dikirim ke sana bisa tinggal sewaktu-waktu di sana atau tinggal pada saat performance test atau day-to-day-nya di sana, gitu ya. Jadi bisa pada saat tes unjuk kerja orang teknik kimia yang dari technical service dari klien misalnya gitu ya, misalnya ini ya, jadi taruh sana. Maksudnya saya ini misalnya tuh katalisnya dibeli Pertamina, saya belum tahu ya, jadi biar Anda tahu paham gitu, jadi sebagai contoh lah gitu ya. Nah ini orang yang ke sana ya itu orang yang hubungannya sama katalis ya orang teknik kimia gitu ya, gitu ya. Jadi technical service. Nah, contoh yang paling saya ketahui gitu, ada perusahaan PLTU Asam-Asam gitu ya. Itu ada di Kalimantan Selatan, selatannya dari Banjarmasin gitu. Nah, dia untuk persediaan airnya dia disediakan oleh perusahaan lain, bukan punyanya PLN, perusahaan swasta gitu ya. Nah, perusahaan swasta ini punya technical service engineer di situ yang diletakkan sehari-harinya di Balikpapan sana, di Banjarmasin, di tempat lainnya di Asam-Asam itu gitu. Jadi kalau orang PLN-nya Asam-Asam ini ada masalah atau komplain terhadap kualitas air, ya ngomongnya ke orang itu gitu. Bisa dipahamin ya? Jadi kayak menjamin gitu ya, Pak? Iya, garansi lah ya. Jadi menggaransi supaya produk yang dia berikan itu ini, dan untuk itu dia harus ada orang yang mengerti paham. Jangan sampai yang biasanya kan gini ya, orang sales sama orang technical service itu beda. Sales itu kan menjual produk, dia belum tentu paham sekali tentang produknya. Harusnya paham. Gitu ya. Nah, nanti perusahaan mengirim lagi orang yang lebih paham lagi untuk operasinya, penggunaannya. Gitu ya. Contoh aja kita beli handphone lah ya. Yang jual handphone tuh belum tentu dia ngerti dalam-dalamnya handphone kan? Iya. Paham apa enggak? Nah, nanti ada orang technical service-nya. Kalau ada masalah Anda ke sini loh, gitu ya. Atau ada juga ngirimkan orang kalau memang kita produk yang agak besar, misalnya AC atau kulkas atau mesin cuci, produk Samsung katakan gitu ya. Ya orang yang menjual itu kan belum tentu ngerti. Mungkin dia orang penjual itu nggak ngerti banget. Nanti kalau ada masalah dengan mesin cuci kita, nah kita telepon ke Samsungnya gitu. Samsung bukan ngirim orang yang jual tadi, ngirim orang lain yang ahli kan tentang perbaikan daripada mesin cuci tersebut gitu. Bisa dipahamin ya? Halo, Fitria? Siap, bisa Pak, makasih Pak. Biar itu contohnya agak dipermudah. Iya Pak, terima kasih Pak. Biar dipermudah, kalau mungkin agak susah ya
contoh teknik kimia dipermudah dengan contoh dari beli barang aja gitu ya. Oke, yang berikutnya proses control engineer gitu ya. Nah, ini sebenarnya bidangnya teman-teman di di teknik fisika gitu ya. Karena teknik fisika belajar logic kontrolnya, belajar instrumentasinya, kemudian bagaimana cara masang-masangnya juga dipahami. Kalau teknik kimia hanya belajar proses pengendalian prosesnya, apa yang dikendalikan gitu. Misalnya katakanlah distilasi yang dikendalikan apa? Tekanannya, temperaturnya di kondensor, temperatur di boiler. Nah, itu yang dikendalikan misalnya seperti gitu ya. Nah, orang proses control engineer akan lebih baik lagi kalau orang teknik kimia belajar juga tentang kontrolnya. Secara mendalam basic control minimal gitu. Karena apa? Pabrik ini tidak akan bisa berjalan kalau tanpa pengendalian gitu. Tidak akan bisa berjalan tanpa pengendalian gitu ya. Gitu. Jadi penting gitu. Nah, kalau Anda nguasain ini, wah ini banyak dipakai gitu. Yang saya bilang tadi, Anda bisa kerja di Yokogawa perusahaan Jepang. Anda bisa sebagai technical service juga di situ misalnya. Jadi proses control engineer tapi sebagai technical service-nya. Jadi gabung di situ ya. Dia nguasain satu bidang gitu ya, proses control gitu ya, engineer gitu ya. Ataupun Anda di pabrik juga bisa, di pabrik sebagai proses control engineer gitu ya. Dibutuhkan seorang proses control engineer gitu. Nah, ternyata Anda di situ sebenarnya khusus untuk orang teknik fisika, tapi Anda ngelamar, tapi Anda lihat CV Anda, wah pengalaman, Anda bisa di hire gitu ya. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi dia engineer yang bertugas untuk mengendalikan proses. Oke, yang berikutnya adalah project engineer. Nah, project engineer ini bertugas bisa sebagai proses kontrol ya. Jadi dia di situ sebagai project engineer. Berarti di sini bukan hanya orang teknik kimia, tapi di situ ada engineer lain. Contoh misalnya ini kita katakan salah satu perusahaan EPC rekayasa industri mendapat proyek di Pertamina refinery unit di Balikpapan RU5. Nah ini dia si rekayasa industri ini pasti di dalamnya dia punya orang-orang engineer gitu, termasuk proses engineer. Tapi dia di situ adalah sebagai project engineer di situ, gitu ya. Nah, jadi dia mendesain, mengkonstruksi fasilitas-fasilitas sehingga nantinya bisa beroperasi gitu ya. Gitu. Nah di sini bisa Anda lumayan gitu ya kerja di project engineer. Karena apa? Karena bisa dapat basic salary, kemudian kalau ada project bisa dapat bonusnya lumayan besar. Kalau misalnya karena katakanlah project Anda dirancang untuk 4 tahun, Anda bisa selesai 3 bulan lebih cepat gitu. Maka 3 bulan yang tersisa itu bisa jadi bonus Anda. Gitu ya. Menarik sebenarnya kerja di sini gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke R&D. Nah, ini lulusan teknik kimia bisa apa enggak kerja di R&D? Bisa. Research and Development Engineer. Di mana, Pak? Yang paling gampang adalah di BPPT gitu. Yang paling kelihatan gitu ya. Di BPPT itu ada divisi khusus untuk proses. Hampir sebagian besar orang yang di situ adalah orang lulusan teknik kimia. Nah, ini contoh salah satu perusahaan Pertamina punya namanya RTC. Singkatannya apa Pak RTC, Pak? Research and Technology Center. Research and Technology Center. Fungsinya apa? Ya, jelas Pertamina ingin melakukan riset yang berhubungan dengan bidang kerja dia. Bidang kerja dia apa? Energi. Maka dia bagaimana mencari energi-energi terbarukan yang memang berdasarkan potensi sumber daya alam Indonesia gitu. Contoh ini dia tampilkan ini Pertamina, ini bio crude oil dari mana? Dari MT Fruit Bunch. Apa MT Fruit Bunch, Pak? Yaitu tandan kosong kelapa sawit, limbah. Limbah kelapa sawit di situ. Nah, ini juga bisa dari buat bioetanol, food grade atau fuel grade. Dari mana, Pak? Dari MT Fruit Bunch.
kecamatan, kosong kelapa sawit. Jadi research and development itu Anda bekerja di dalam pabrik, di dalam punyanya RTC katakanlah ya, untuk menghasilkan produk-produk yang baru gitu ya. Saya minum dulu ya. Ya. Nah ini yang Research and Development Engineer gitu ya. Berikutnya adalah seperti saya, gitu, bekerja sebagai pengajar gitu ya, atau akademisi. Dia biasanya umumnya mengajar, tetapi selain itu dia bisa mengerjakan riset atau kerjasama dengan pihak lain, bisa dengan industri atau dengan pemerintah atau dengan swasta. Jadi kalau lecturer itu lulusan teknik kimia bisa menjadi lecturer ya, kayak saya sama dosen-dosen Anda. Gitu. Kalau nggak ada dosen ya Anda nggak bisa masuk teknik kimia, nggak ada yang ngajar teknik kimia nantinya gitu ya. Nah dia harus terus mengembangkan diri dengan cara ya riset itu yang untuk mengembangkan diri gitu ya. Nah ini tadi ada yang masuk ke teknik kimia karena ingin nanti berkecimpung di bidang lingkungan. Bisa kita namakan environmental engineer gitu ya. Nah, dia gimana menggunakan prinsip rekayasa, ya bisa ilmu tanah, biologi, dan chemistry untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan. Gitu ya. Contoh, di pabrik kimia itu umumnya ada namanya limbah cair. Maka diolah. Waste treatment-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu orang teknik kimia yang paham bagaimana tahapan pengolahannya, apa aja yang harus ditambahkan, zat kimianya, sehingga bisa pada saat keluar dari pabrik itu tidak mencemari lingkungan gitu. Nah, itu kerjaannya environmental engineer. Dan bidang ini biasanya berhubungan dengan bidang lain, yaitu teknik lingkungan ya. Jelas teknik lingkungan sama kita kadang ada irisannya salah satunya di sini gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah proses safety engineer. Nah, ini proses safety engineer gitu ya. Proses safety for process engineer. Nah, hampir mirip dengan ini, tapi ada kata-kata proses safety engineer saya nambahin khusus untuk safety. Jadi dia bertanggung jawab melakukan risk assessment dan mendesain safety dari suatu operasi pabrik yang akan dibangun, dalam arti masih konstruksi atau dalam fase pembuatan gitu ya. Jadi pada saat dia mau pabrik itu mau dibangun, dia melakukan hazard identifikasi dulu ya, gitu ya. Nah, jadi dia melakukan hazard, apa potensi-potensi bahaya, dan itu bahayanya bisa dikatakan karena kondisi operasi. Dan kalau saya mengoperasikan tekanan sekian, temperatur sekian, apa bahayanya, gitu. Dan apa mitigasinya. Mitigasi itu penyelesaiannya supaya itu tidak terjadi. Mitigasinya apakah saya harus pasang alat baru? Pasang alat untuk pengaman, safety layer gitu ya. Nah ini menarik contoh misalnya ya, saya punya tangki, tangkinya diisinya di dalamnya adalah tangki katakanlah LPG atau LNG gitu ya. Nah itu kan gampang sekali menguap gas, jadi gas gitu ya, yang dicairkan gitu ya. Nah, saya untuk mengamankan itu pertama saya buat jelas tebal tangkinya karena supaya tetap cair. Kalau tidak cair dia menguap, maka saya amankan dengan di atasnya diberi pressure relief valve gitu ya. Jadi kalau ada tekanan yang berlebih, bukan tangkinya yang rusak, tetapi pressure relief valve-nya yang rusak gitu ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya konsultan. Saya ambil Pertamina paling gampang ya. Banyak sekali konsultan-konsultan, tapi kalau kita lihat ini ada namanya Pertamina Training and Consulting gitu ya. Nah, tugasnya apa? Chemical Engineering Consultant. Nah, ini. Jadi dia bisa aja di luar daripada kontraktor,
untuk mensuplai pemahaman kepada tentang bisnisnya atau kepada pemerintah, institusi pemerintah tentang aplikasi teknik kimia. Loh gini, kadang-kadang kan gini ya. Contoh misalnya, ada kejadian misalnya ya, kejadian di satu pabrik, misalnya terbakar gitu ya. Nah, ini perlu konsultan. Nah, konsultan diminta oleh perusahaan tersebut untuk mengecek, mengidentifikasi kenapa kejadian ini terjadi gitu. Dan apa supaya ini tidak terjadi lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kejadian ya. Kedua, bisa jadi pabrik akan mengembangkan produk baru. Loh, dia nggak paham tentang produk baru ini dengan baik, maka dia minta tolong konsultan, tolong dong dicek produk ini bisa seperti apa kalau kami hasilkan dari seperti ini. Maka dibikin namanya studi kelayakan untuk membuat produk baru tersebut. Nah, ini kerjaan konsultan. Kerjaan berikutnya adalah regulator. Nah, regulator ini umumnya dari pemerintah ya, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat, misalnya katakanlah Kementerian Perindustrian, Anda bisa bekerja, orang lulusan teknik kimia bisa bekerja di Kementerian Perindustrian. Teman saya ada yang di sana gitu ya. Di mana Pak? Kalau di Kementerian Perindustrian kan banyak direktorat, salah satunya Direktorat Industri Kimia. Ada dia, khusus industri kimia. Gitu. Di situ ada. Sekarang dirjennya aja dari Teknik Kimia ITB angkatan 82, Pak Muhammad Kayam gitu ya. Teman saya ada di bawahnya dia gitu ya. Putu Nadi gitu ya. Angkatan 94 Teknik Kimia ITB juga gitu. Ada di situ. Kemudian di situ saya lihat ada dari Teknik Kimia Undip, kemudian di situ juga ada dari kalau salah Teknik Kimia Sriwijaya juga kalau salah ada di situ gitu ya. Jadi bisa kerja di Kementerian Perindustrian gitu ya. Untuk tugasnya apa, Pak? Dia membina industri-industri kimia yang ada di seluruh Indonesia. Kalau misalnya nggak ada orang teknik kimia di dalamnya ya gimana bisa membina? Contoh misalnya gitu, perusahaan A akan mengimpor bahan baku kimia ini gitu. Ini harus dicek sama orang kimia. Maka orang teknik kimia, orang kimia kebutuhannya berapa, besarnya berapa, benar apa enggak hitungan orang industri itu. Kemudian contoh, ada kebijakan industri harus menurunkan konsumsi bahan bakar dengan cara proses gini. Orang teknik kimia yang paham gitu ya. Nah, maka ada orang teknik kimia di perusahaan di kementerian tersebut gitu ya. Misalnya katakanlah ingin ada mengeluarkan undang-undang tentang bahan kimia. Pemerintah gitu. Kalau nggak ada orang teknik kimianya juga nggak ngerti bahan-bahan kimia kan pasti juga orang kimia ada, orang teknik kimia berhubungan dengan produksinya. Nah ini regulator penting. Pak, KLHK apa Pak? Apa ESDM Pak? Ya jelas. KLHK berhubungan dengan aturan lingkungan. Jadi kalau KLHK mengeluarkan aturan, misalnya baku mutu, nah dia harus menanya ke orang teknik kimia. Bahkan dia mungkin kalau dia nggak mampu, maka dia meng-hire orang, konsultan nanti gitu ya. Konsultan biasanya hubungannya sama perguruan tinggi gitu ya. Contoh misalnya baku mutu untuk emisi, misalnya standar untuk emisi dari pembakaran pembangkit gitu ya. SOx-nya berapa, SOx-nya. Dibikin aturannya. Dulu 750 ppm, sekarang diturunkan menjadi 550 untuk yang sudah beroperasi. Itu kan harus tahu caranya gimana supaya bisa turun. Orang pasti harus kasih alternatif selesainya. Aturan dibikin, orang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bisa memahami dan diupayakan di situ juga ada orang teknik kimia. Selain orang chemistry ada orang lingkungan lah di KLHK ya. Orang kehutanan juga ada. Kemudian di SDM apa Pak?
Orang SDM salah satunya ada di situ Direktorat Jenderal ETBKE, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, contoh untuk konservasi energi gitu ya. Apa Pak masuk konservasi energi? Misalnya ada regulasi gitu ya untuk setiap dalam rentang waktu 3 tahun nggak salah harus dilakukan audit energi terhadap perusahaan-perusahaan yang mengkonsumsi energi lebih dari 6.000 ton ekuivalen, dan dia harus ada manajer energi di dalamnya. Loh, berarti kan harus tahu di dalamnya kan alat-alat apa di pabrik kimia itu yang menggunakan energi. Maka di Direktorat Jenderal ETBKE ya sebisa mungkin ada orang teknik kimia. Gitu. Kalau nggak ada orang teknik kimia bikin regulasinya nanti asal-asalan gitu. Namanya regulator, gitu ya. Nah, ini sales chemical engineer gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan nanti orang, kalau bisa orang sales chemical engineer berarti apa ya? Menjual barangnya orang yang ahli gitu ya. Kalau tadi saya contohkan kan nggak ahli gitu ya. Misalnya jual mesin cuci, belum tentu orangnya paham sekali dengan mesin cuci, tapi dia orangnya mungkin kemampuan personality-nya bagus. Nah, kalau bisa dia dua-duanya paham terhadap produknya, paham juga personality. Jadi dia bisa melakukan negosiasi terhadap klien gitu ya. Ini bisa besar-besaran sales chemical engineer gitu. Misalnya Anda menjual katakanlah alat bahan kimia untuk pelarut di perusahaan tertentu gitu. Anda sukses gitu, mengegulkan gitu. Sehingga di situ Anda bisa dapat kontrak hingga 3 tahun gitu. Ini prestasi buat Anda gitu sebagai seorang sales chemical engineer gitu. Anda akan dapat bonus dari situ. Kalau Anda bisa menjual sekian dalam ini, Anda dapat bonus sekian gitu. Cukup besar biasanya sales chemical engineer itu. Gitu. Jadi menarik gitu. Misalnya Anda bekerja-kerja di ini. Umumnya orang setelah sales chemical engineer yang saya tahu kalau Anda mau mengembangkan diri, Anda bekerjanya di entrepreneur. Saya punya kenalan teknik kimia ITS namanya Pak Budi, usianya di atas saya mungkin 20 tahun ya. Umurnya udah 60-an gitu ya. Dia dulu bekerja sebagai ini, sales chemical engineer. Mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun, kemudian dia membuka selama dia menjadi sales chemical engineer bahan kimia gitu ya. Dia coba-coba untuk membuat bahan-bahan kimia di rumahnya dia. Di rumah waktu itu. Coba, kemudian dia jual. Ternyata bisa gitu. Nah, kemudian dia bikin pabrik kecil, sekarang pabriknya udah lumayan besar di kota modern di Cikande. Rumahnya tempat research and development-nya dia di Jakarta Barat, Meruya gitu. Nah, bisa dia. Saya lihat pabriknya sederhana, bukan sederhana, maksudnya dia menggunakan alat-alat yang tidak mahal ya. Misalnya tangkinya dia bikin tangki dari toren air, tapi dia membuat sesuatu yang menurut saya tidak kepikir sama kita. Contoh aja dia ngomong, kita bikin air penambah zat untuk wiper atau coolant lah kata dia. Coolant gitu. Coolant untuk radiator. Itu hampir 96% itu adalah air. Cuma tambahin 4% adalah zat. Sebenarnya kita beli air di situ. Coolant berapa harganya? Bisa mungkin 2,5 liter atau 3 liter bisa harganya 30.000. Lebih bahkan. Anda bisa lihat, Anda beli Aqua paling pun yang 1,5 liter itu 10.000, mungkin ini 15.000 lah kalau beli 2 gitu ya. Berarti Anda masih untung gitu, 15.000. Paling pun tambah zat itu paling berapa? 4% itu. Nggak lebih dari 4% menurut saya itu. Jadi jualan air lah istilahnya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat kan. Jadi kita bisa bikinnya gimana Pak? Itu bikin pakai toren aja diaduk, pengaduk. Saya lihat pabriknya seperti gitu, bisa dia. Kemudian dia kemas, asal dia bisa produk dia punya izin usaha dan produk dia udah terdaftar di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya, pasti mungkin kalau industrinya mungkin izin industri, kalau di edarnya adalah perdagangan. Nah itu bisa.
Anda di rumah pun juga bisa berjualan nantinya gitu ya. Jadi sebagai sales engineer dan mungkin larinya ke sini. Technopreneur jadi Anda menghasilkan produk dengan teknologi kemudian Anda menjual dengan sebagai sales. Jadi dua-duanya dapat. Jadi menggunakan dua otak kanan dan otak kiri. Otak kanannya bertugas sebagai sales, otak kirinya sebagai teknologi startup lah ya, produksi lah gitu ya. Research and development. Jadi research and development digabungkan dengan sales engineer menjadi technopreneur gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Saya mau bertanya lagi, Pak. Oh ya, silakan, Fitri. Kan tadi itu Kementerian Perindustrian kayak membahas tentang energi terbarukan ya, Pak. Bukan, Jadi ESDM yang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kayak terbarukan gitu. Peluang produksi di energi terbarukan di Indonesia itu seberapa besar gitu, Pak, untuk saat ini? Indonesia itu kan gini ya. Ini saya buka masker ya karena saya susah napas mumpung di dalam ruangan nggak apa-apa. Jadi kita itu punya potensi besar gitu ya untuk EBTKE karena lokasi negara kita di tropical country, negara yang berada lewati oleh ekuator, khatulistiwa gitu ya. Matahari bersinar terus, kemudian negara kepulauan pasti anginnya relatif lebih kencang gitu ya. Kemudian juga punya sisa limbah pertanian gitu. Permasalahannya regulasi kita itu belum mendukung karena kita masih cenderung senang mengimpor atau menggunakan bahan bakar fosil gitu ya. Sehingga kalau fosil kan jelas dia jumlahnya bisa produksi besar gitu ya. Nah, ini tantangan buat kita gitu. Kita termasuk lambat. Seharusnya kan 2025 itu nanti 25%. Sekarang udah dikurangi menjadi 23% dari IPTKM. Menurut saya nggak susah tercapai, mungkin 20% lebih dikit gitu ya. Nah, padahal negara-negara lain itu, saya contohkan gitu ya. Saya waktu kuliah di Jerman tahun 2003 gitu ya. 2003 nih ya. Di kampus saya, itu di atasnya di seluruh gedung di atas kampus saya itu ada fotovoltaik yaitu solar cell. Solar cell ada di atas gedung. Tahun 2003. Anda bisa bayangkan, Jerman itu negara bukan negara tropis. Tapi dia memanfaatkan matahari secara optimal. Dia pun kalau misalnya kita katakan paling matahari menyala dengan terang itu paling 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau kita 12 bulan ada matahari. Dia kalau musim winter bisa-bisa nggak lihat matahari kita. Loh, cara untuk menariknya gimana? Jadi di papan ada display hari ini kita menggunakan di salah satu gedung itu ada displaynya. Hari ini kita menggunakan energi listrik dari PLN berapa dayanya, kemudian dari berapa konsumsinya, kemudian dari fotovoltaik berapa. Jadi kita kelihatan, oh hari ini kita menggunakan fotovoltaik sekian. Tahun 2003, 17 tahun yang lalu. Kita kaya dengan energi matahari, tetapi kita belum optimal. Itu tantangan kita, Fitria. Jadi menurut saya masih belum bisa optimis gitu, kecuali pemerintah memang mau membuat kebijakan yang sangat strict gitu ya. Dan udah mulai bisa kita katakan maka mereka pengambil kebijakan berani mengambil suatu cara gitu ya. Cara untuk bisa mengakselerasikan penggunaan EBTKE gitu ya. Caranya gimana, Pak? Ya harus dipetakan gitu. Harus dipetakan dengan baik dan disupport dan tidak kayak orang bermain kong kali kong lah istilahnya gitu ya. Misalnya contoh gitu ya. Di daerah-daerah yang di pedesaan biarkan mereka menggunakan energi-energi yang ada di situ. Nggak usah harus disuplai dari tempat yang memang nggak punya gitu. Misalnya daerah jauh, pedalaman kita suplai dengan LPG. Loh, bisa dia menggunakan biomasa kok. Biarkan aja dia seperti itu gitu. Kemudian listrik dikembangkan gitu ya. Listrik yang berbahan bakar EBTKE yang ramah lingkungan tidak dari fosil, subsidi.
Mending subsidi di industri yang bukan subsidi di kita selama ini kan subsidinya kan di produk, bukan di subsidi di produksi gitu. Pemerintah harusnya mensubsidi produksi. Jadi pemerintah mensubsidi orang-orang yang berhasil mengembangkan EBTKE. Gitu. Anda perlu tahu kayak LPG itu kita itu hampir 70% itu impor. Yang produksi sendiri itu 30%. Nah ini perlu, jadi subsidinya harus dialihkan, bukan disubsidi di pengguna misalnya LPG, tapi disubsidi, oh ini impor apa enggak? Kalau misalnya nggak impor, maka disubsidi. Nggak apa-apa, subsidinya ada subsidi untuk negara, untuk rakyat kita sendiri, daripada subsidi untuk impor, berarti untuk importir. Itu menguntungkan orang luar juga gitu loh. Mending subsidinya kalau misalnya ada anak bangsa yang bisa menghasilkan create suatu produk EBTKE, itu disubsidi. Gitu. Harganya misalnya produksinya 12 sen per kWh, ya disubsidi dong 4 sen. Jadi dia bisa 8 sen, masih untung sekitar 4 sen gitu ya. Nah, itu caranya disubsidi sebagai kreativitas yang harus disubsidi, bukan pedagang yang disubsidi. Selama ini disubsidi pedagang, trading gitu. Nah, itu kan cara yang menurut saya kurang bagus ya. Jadi tidak membuat kreativitas anak bangsa. Gitu. Bisa dipahami Fitri ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya satu lagi ya, karena mau saya kasih tugas Anda. Oke, Ya, saya Pak. Adit, silakan Adit. Tentang ini Pak, konsultan sama regulator. Itu Ya. kan mirip-mirip tuh, ya. Bedanya apa Pak? Loh, beda dong, jelas. Regulator itu membuat regulasi. Yang bisa membuat regulasi di pemerintahan di negara kita pemerintah. Kalau konsultan apa? Konsultan swasta umumnya, nggak boleh pemerintah bekerja sebagai konsultan. Ya, paham Adit? Untuk pemerintah sebagai konsultan nanti kan nggak boleh mengambil uang dari masyarakat gitu. Ya, pagi Ibu. Nah, jadi bisa dipahamin ya. Mabuk sambil ngajar. Iya Pak, makasih Pak. Dosen. Ya Bu. Nah. Oke, bisa dipahami Dit ya. Iya Pak. Ya, jadi harus bisa pisahkan antara regulator sama konsultan gitu ya. Oke, sekarang kita tugasnya ya.